Kaisar Perang, Bab 261-270. Bab 261. Kebanggaan Terbesar, Noveltun. Di sisi lain pasukan yang dipimpin oleh Tang Qiong dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Mereka menghadapi musuh yang sama dengan yang dihadapi oleh Xiao Yuan. Satu kultivator tingkat origin dan 500 orang yang berada di tingkat penciptaan. Walaupun mereka memiliki 2000 orang kultivator, namun dalam hal kekuatan mereka sudah kalah telak dan hanya tersisa pembantaian yang kejam. Saat ini Tang Qiong memerintahkan semua orang untuk segera mundur. Mereka semua bergerak ke arah Ye Guang dan berniat untuk bertarung bersama. Moral pasukan miliknya sudah jatuh ke dalam keputusasaan dan sulit untuk melawan balik. Mereka hanya memiliki 20 orang yang berada di tingkat penciptaan lapisan ketiga dan banyak dari mereka yang berada di tingkat langit. Para tetua, buat formasi untuk menahan memperlambat mereka semua, kata Tang Qiong dengan keras. Patriark, mereka memiliki kultivator tingkat origin, formasi ini tidak akan mampu untuk menahan mereka. Kata salah seorang tetua yang berasal dari keluarga Tang. Lalu kenapa, kita juga tidak bisa lari menggunakan token pemindahan, daripada menunggu kematian lebih baik kita mencoba semua peluang untuk selamat walaupun kecil. Kata Tang Qiong dengan keras. Semua tetua mengangguk dan mengeluarkan plat arai yang sudah sejak awal mereka siapkan. Salah seorang tetua melemparkannya ke atas langit dan sebuah arai formasi mulai terbentuk, kabut mulai menutupi area itu dan Tang Qiong bergegas menyuruh semua orang menambah kecepatan. Formasi ini menciptakan sebuah ilusi yang kuat yang akan menjebak mereka jika berani menerobosnya. Namun pihak lawan memiliki kultivator tingkat origin dan hanya masalah waktu sampai mereka sadar bahwa mereka terjebak di dalam ilusi dan menghancurkannya. Tang Qiong berhenti di sebuah tebing dan berbalik melihat ke belakang. Tang Yu dan para tetua melihat keanehan ini dan menghampiri Tang Qiong. Apa yang ayah khawatirkan? Saat ini mereka semua terjebak untuk sementara waktu dan ini adalah kesempatan yang bagus untuk lari. Kata Tang Yu dengan keras. Hanya masalah waktu sampai mereka menyusul kita, faktanya mereka hanya mempermainkan pasukan kita. Kalian semua pergi dan meminta pertolongan. Aku akan tetap tinggal dan menahan mereka agar kalian bisa melarikan diri. Tang Qiong tersenyum dengan santai dan melemparkan 4 buah bendera di setiap sisi. Tidak Patriark, biarkan kami yang menahan mereka, kata para tetua keluarga Tang yang enggan meninggalkan Tang Qiong. Tang Yu sangat terkejut dan berkata, ayah jangan lakukan ini. Sebelum Tang Yu menyelesaikan perkataannya, Tang Qiong menepuk kepalanya dan tersenyum dengan bangga. Aku adalah pemimpin dan kalian harus menghormati keputusanku. Mulai hari ini Tang Yu resmi menggantikanku sebagai patriark keluarga Tang, walaupun ayahmu ini tidak berguna tapi ayahmu ini memiliki kebanggaan besar sebagai anggota keluarga Tang. Sebagai pemimpin pasukan ini ayahmu ini harus menyelesaikan tanggung jawabnya. Tang Qiong tersenyum dengan bangga. Tang Yu merasa sangat sedih dan berkata, kita memang kehilangan setengah dari pasukan, tapi ini semua bukan salah ayah. Jadi tolong, kami masih membutuhkanmu dan kembalilah bersama kami. Tang Qiong meninju wajah Tang Yu dengan keras dan membuatnya mundur, dengar ini baik-baik. Aku tidak pernah menyalahkan diriku karena dipukul mundur sampai seperti ini. Namun kau harus tahu apa yang disebut dengan tanggung jawab, sebagai pemimpin aku memiliki tanggung jawab untuk memastikan mereka semua aman bahkan jika harus mengorbankan nyawa aku tidak akan mundur selangkah pun. Tang Qiong melanjutkan, pergi dan jangan pernah berpikir untuk kembali. Bahkan jika aku masih selamat dan mengetahui kalian kembali, aku bersumpah kepada surga bahwa aku akan mengakhiri hidupku sendiri. Jadilah patriark yang baik di masa depan dan jangan mempermalukan kultivator keluarga Tang. Ayahmu ini akan memperhatikanmu dari surga dan berdoa agar dirimu bisa memiliki pencapaian yang lebih baik dariku. Tang Yu menundukkan kepalanya dan merasa ingin menangis, namun dia tidak ingin mempermalukan ayahnya lebih jauh dan mengangguk dengan patuh. Para tetua keluarga Tang memberi hormat dengan layak dan mengagumi kepemimpinan dari Tang Qiong. Mereka membawa Tang Yu dengan paksa dan segera pergi meninggalkan Tang Qiong sendirian. Tang Qiong melihat mereka dan tersenyum lega, akhirnya beban di dalam hatinya sudah menghilang dan terlepas dari hidup dan mati dia tidak akan pernah lari dari sini. Tekadnya sudah bulat untuk bertarung sampai mati. Jadi tidak ada penyesalan sama sekali dalam tindakannya, dia akan bertarung dengan sekuat tenaga dan membiarkan semua orang terus hidup. Sekarang dia hanya bisa berharap kalau ayahnya dan kedua tuan lainnya segera membunuh pemimpin musuh dan mengakhiri pertarungan, semakin cepat mereka selesai maka semakin banyak nyawa yang bisa terselamatkan. Bab 262. Keganasan Perang. Gelombang aura meledak dari dalam kabut dan Tang Qiong mulai memasang sikap waspada. Origin Qi meledak dengan gila dan kabut dengan cepat dihilangkan. Semua orang dari kelompok penyembah naga merasakan rasa sakit di kepala mereka, seorang pria yang berdiri dengan gagah dan menatap ke arah Tang Qiong dengan senyum seperti iblis. Hahaha, apakah Patriark Tang memang layak untuk menyandang gelarnya? Rela mengorbankan dirinya demi pasukan lemah yang tidak berarti seperti mereka. Teriak pria itu yang bernama Gang Wei. Jangan bercanda sudah sepantasnya bagiku untuk melakukannya, kata Tang Qiong dengan tegas. Hahaha, karena kau sudah melakukan kebaikan besar maka aku akan sedikit melunak. Kau tidak akan mati di tempat ini. Akan lebih bagus jika menunjukkan kondisimu yang berantakan kepada mereka. Aku penasaran reaksi macam apa yang akan mereka tunjukkan nantinya. Gang Wei berkata dengan percaya diri.
Tang Qiong menatap mereka semua dengan dingin, bahkan setelah apa yang dia lakukan mereka berniat untuk mempermalukannya lebih jauh. Segera dia membentuk segel di tangannya dan bendera di keempat sisi mulai berdengung. 4 ekor naga keluar dari dalam tanah dan meraung ke atas langit. Formasi penghancur, teriak Tang Qiong dengan keras. Keempat naga itu terbang ke arah kelompok penyembah naga dan mengayunkan ekornya, dalam satu kali ayunan lusinan orang di tingkat penciptaan mati di bawah keganasan 4 ekor naga. Sejak awal keluarga Tang memang ahli dalam pembuatan formasi, mereka menciptakan segala jenis formasi dan dapat bersaing dengan penuh. Apa yang kalian tunggu? Apakah kalian ingin mati? Hancurkan formasi miliknya sebelum kalian semua mati. Teriak Gang Wei dengan keras. Semua orang berteriak dengan aura membunuh yang meledak, mereka menembak ke arah Tang Qiong bersama-sama dan gelombang cahaya bergerak ke arahnya. Tang Qiong menarik kembali keempat naga dan membuatnya bertahan. Gelombang ledakan terdengar sangat keras dan Tang Qiong berhasil menghentikannya. Keempat naga terbang ke atas langit dan menyatu menjadi seekor naga dengan ukuran yang lebih besar. Naga itu menukik ke bawah dan aura yang sangat kuat menekan mereka semua yang berada di bawahnya. Gang Wei mendesak Origin Ki miliknya dan sebuah tombak tingkat Origin dipegangnya sangat kuat. Ujung tombak itu dihadapkan langsung ke arah naga dan kekuatan penghancur yang besar meledak dengan gila. Asteris boom, asteris. Cahaya tombak dan naga beradu di atas langit, dalam sekejap mata naga itu hancur menjadi butiran cahaya dan formasi milik Tang Qiong meledak. Tang Qiong terkena efek samping karena formasi miliknya secara paksa. Darah menyembur dari mulutnya dan dia tidak menyangka bahwa perbedaan tingkat akan semengerikan ini. Gang Wei sedikit merasa tidak senang dan hampir menggunakan setengah dari Origin Ki miliknya hanya untuk menahan naga ini. Sebagai salah satu keluarga besar di benua Zien, keluarga Tang memang sangat layak. Patriark keluarga Tang, ini adalah kekalahanmu. Gang Wei melihat ke arah bawahannya yang tersisa dan berteriak, sudah berakhir. Sekarang lumpuhkan dia. Tang Qiong mengambil pedangnya dan tersenyum puas. Auranya meledak dan dia bergegas maju dengan semua kekuatannya. Di sisi lain keganasan di kubu pasukan keluarga Ye meningkat. Di sana pasukan Xiaora juga ikut bergabung dan membantu Ye Guang. Saat ini mereka harus dihadapkan dengan 2 orang kultivator tingkat Origin dan 1000 orang dari tingkat penciptaan. Berkat pasukan Xiaora yang memiliki banyak kultivator tingkat penciptaan, mereka dapat mengimbangi mereka semua untuk sementara waktu. Pasukan bayangan yang langsung dipimpin oleh Lei Yunting dan Qin Yue sama sekali tidak terkalahkan. Mereka semua berdiri di garis depan secara bergantian dan terus-menerus menyerang pasukan musuh. Song Si dan Xietan hanya akan memulai pertarungan jika kultivator tingkat Origin muncul. Xiaora dan Ye Guang menyimpan semua kekuatan kultivator tingkat penciptaan lapisan ketiga dalam pertarungan. Mereka kehilangan kontak dari Tang Qiong dan hal ini membuatnya sangat khawatir. Sejak awal mereka hanya bisa bertahan dan jika kultivator tingkat Origin bertambah maka hal ini akan menjadi semakin buruk. Ye Lin dan yang lainnya memimpin pertarungan di awal dan mendapatkan luka yang lumayan. Kekuatan mereka sama sekali tidak ada artinya dalam pertarungan ini dan hanya para petinggi sekte yang mampu bertarung. Melihat perbedaan kekuatan dari Lei Yunting ataupun Qin Yue yang sama sekali tidak terkalahkan. Hal ini membuatnya cukup frustasi mengingat mereka berasal dari generasi yang sama. Badai angin dan badai salju saling terbentuk dan menyapu semua orang di kelompok penyembah naga. Mereka yang berusaha menerobosnya akan mati membeku dan tubuh mereka akan terpotong menjadi beberapa bagian. Lei Yunting dan Qin Yue sudah merubah sumber Ki mereka menjadi sumber Origin Ki. Hanya kultivator tingkat Origin yang dapat menghentikan keganasan mereka dan mereka banyak membunuh orang di garis depan. Bab 263. Lakukan atau tidak? Song Si terbang ke arah Lei Yunting dan Qin Yue, dia memberi hormat dan berkata, kedua nona. Ini adalah giliran kami, lebih baik nona beristirahat dan tidak memaksakan diri. Belum ada tanda-tanda kultivator tingkat Origin akan menyerang. Tanya Lei Yunting dengan santai. Belum, dalam hal kekuatan seharusnya mereka dapat langsung memberikan kita pukulan yang keras. Namun sepertinya mereka sedang menikmati hal ini, tapi tidak masalah. Sejak awal tujuan kita hanya bertahan dan memberikan waktu untuk ketiga tuan. Kata Song Si dengan hormat. Kalau begitu biarkan kami bertarung. Qin Yue berkata dengan dingin. Mereka berdua hanya kesal melihat kelompok penyembah naga, terlebih memikirkan Xiao Yuan yang tidak mengatakan apapun bahwa dia menghadapi mereka sendiri. Jika mereka tahu hal ini akan terjadi maka mereka akan memutuskan pergi dan membuat kelompok bersama Xiao Yuan. Hampir semua orang yang berada di kelompok penyembah naga merupakan kultivator tingkat penciptaan, terlebih setiap pasukan memiliki kultivator tingkat Origin yang mustahil untuk mereka kalahkan. Sudah seminggu lebih Xiao Yuan tidak ada kabar dan hal ini membuat mereka sangat khawatir. Jika bukan karena Xiaora yang menghentikan mereka pergi dengan perintah militer, maka mereka akan segera bergerak menyusul Xiao Yuan. Xiao Rong menghampiri mereka berdua dan berkata, kalian mundur. Pasukan keluarga Tang sudah datang dan mereka berhasil melarikan diri. Tang Qiong sudah mati dan menyimpan kekuatan sangat dibutuhkan, kalian berdua adalah kekuatan utama pihak kita. Serahkan di sini kepada kami. Baik ayah, kata Qin Yue dan Lei Yunting dengan hormat. Segera mereka bergegas mundur dan memulihkan diri mereka dengan pil roh yang diberikan oleh Kailin. Sudah banyak korban jiwa dan tidak sedikit dari mereka yang terluka, namun semua hal ini merupakan hal yang biasa terjadi di medan perang.
Tang Yu sendiri yang baru saja datang dengan tambahan pasukan hanya menunduk di belakang, semua mata generasi muda hanya tertuju pada Lei Yunting dan Qin Yue. Yun Xuang dan semua wanita di tempat itu bahkan merasa sangat iri. Qin Yue bahkan dulu bukan lawan yang dapat disamakan dengan dirinya, dengan manfaat yang diberikan Xiao Yuan pertumbuhan kekuatannya sangat mencengangkan dan bahkan mendekati kultivator tingkat origin. Mereka bahkan harus bersusah payah untuk menerobos tingkat penciptaan, sedangkan mereka berdua hanya dapat dengan mudah melompat ke tingkat yang lainnya. Memikirkan hal ini membuat kebanyakan mereka sangat frustasi namun tidak ada hal yang dapat mereka lakukan. Saudari, bagaimana jika kita menerobos dan melawan kultivator tingkat origin? Tanya Qin Yue kepada Lei Yunting. Tidak, jangan meremehkan mereka. Jumlah mereka lebih dari satu dan mengingat pasukan keluarga Tang sudah jatuh, hanya masalah waktu sampai mereka bertambah. Jika kita bersama mungkin kita bisa melawan salah satu dari mereka, namun aku tidak yakin kita bisa menang jika melawan mereka semua. Kata Lei Yunting dengan jujur. Kita memiliki banyak kultivator tingkat penciptaan lapisan ketiga. Seharusnya selama kita memberitahu paman maka mungkin kita bisa mengatur strategi untuk memisahkan mereka berdua. Qin Yue mulai memikirkan beberapa kemungkinan. Kalau begitu saudari bisa pergi dan katakan kepada paman Xiaora, ini jauh lebih baik daripada harus bertahan dan menunggu kematian di pihak kita. Lei Yunting setuju dengan permintaan Qin Yue. Qin Yue tersenyum dan segera pergi untuk menyampaikan pesan. Bagaimanapun juga pilihan terbaik untuk saat ini adalah melawan balik. Banyak dari mereka yang sudah mati dan daripada mereka mati dengan cara yang seperti ini. Lebih baik mati dan menyeret mereka bersama dengan penuh kebanggaan. Tidak ada kabar dari Xiao Yuan dan hal ini membuatnya sangat khawatir. Qin Yue sampai di depan tenda dan masuk, di sana Ye Guang dan Xiaora sedang berdiskusi untuk rencana selanjutnya dan melihat kedatangan Qin Yue. Tanpa pikir panjang Qin Yue mengatakan semuanya dengan singkat kepada mereka berdua tentang rencana untuk melawan balik. Ye Guang menghela nafas dan berkata, generasi muda terlalu percaya diri. Jika ini Xiao Yuan maka aku akan setuju. Namun ini hanya kalian berdua dan lawannya adalah kultivator tingkat origin, sulit dikatakan bahwa kalian bisa menang menahannya. Aku setuju. Xiaora menyetujui permintaan Qin Yue, saudara Ye mungkin belum tahu. Mereka sudah merubah sumber Qi mereka menjadi origin Qi. Singkatnya mereka tidak terkalahkan di tingkat penciptaan, terus-menerus bertahan bukan pilihan yang bagus. Xiaora melanjutkan, sejak awal kita hanya menang dalam jumlah dan kalah dalam hal kekuatan. Hanya masalah waktu sampai kita dibantai habis oleh mereka. Kau pikir aku tidak menyadari hal ini? Aku paham betul dengan situasi kita. Tang Qiong dan Xiao Yuan. Bahkan kita tidak tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Rencana ini beresiko mengingat jika kita mati maka semuanya akan berakhir sekarang. Berikan aku alasan mengapa kita harus melakukannya. Alasannya sangat sederhana. Kami berdua sudah bertarung dan berlatih bersama. Xiao Yuan dan kakek tahu bahwa kami dapat bertarung seimbang dengan kultivator tingkat origin selama kami bertarung bersama. Kata Qin Yue dengan tegas. Bab 264. Serangan balik dimulai. Setelah beberapa waktu memikirkan masalah ini akhirnya Ye Guang tidak memiliki pilihan lain selain setuju. Namun tiba-tiba saja seorang menerobos masuk tenda dan mengejutkan mereka semua. Lapor Tuan, saat ini di garis depan terjadi pertarungan besar. Senior Chen Jian dari pasukan bayangan kembali dan saat ini dia sedang bertarung dengan dua orang kultivator tingkat origin. Kata pria itu dengan panik. Xiaora dan Ye Guang tidak bisa menahan senyum mereka. Kedatangan Chen Jian sedikit meningkatkan peluang mereka untuk menang. Qin Yue bergegas keluar dan pergi untuk menemui Lei Yunting. Karena Chen Jian sudah bergerak maka mereka hanya perlu ikut masuk ke dalam pertarungan. Tidak jauh dari tempat itu Chen Jian bertarung sengit dengan Zhao Wei dan Jie Chen. Aura mereka meledak dengan gila dan menciptakan gelombang besar. Walaupun Chen Jian tertekan namun dia dapat mengimbangi mereka berdua dalam pertarungan. Gas hijau keluar dari dalam tubuhnya dan membentuk sebuah pedang. Zhao Wei mengerutkan keningnya dan berkata, tetap waspada. Pedang di tangannya itu sangat beracun. Siapa yang peduli? Kita berdua dan dia sendirian, memangnya apa yang sulit? Bahkan jika kita terkena racun miliknya, hanya masalah waktu saja bagi kita menyingkirkannya. Kata Jie Chen dengan percaya diri. Sebuah pedang es dengan aura dingin yang kuat melesat ke arah Jie Chen, namun dengan sigap Zhao Wei menghentikannya dan melihat seorang wanita yang berdiri di atas langit. Chen Jian melihat kedatangan Lei Yunting dan sangat terkejut, dia bisa menerobos barisan pasukan musuh dan datang kemari. Namun hal ini membuatnya sangat khawatir mengingat Lei Yunting hanya berada di lapisan kedua tingkat penciptaan. Salam untuk Nona, tempat ini sangat berbahaya dan mohon untuk Nona segera mundur. Aku tidak bisa menempatkan Nona dalam bahaya, kata Chen Jian dengan sopan. Kau akan kesulitan menghadapi mereka berdua sekaligus, serahkan satu orang kepadaku dan kau bisa fokus melawan yang lainnya. Kata Lei Yunting dengan tegas. Hahaha, jangan bercanda, seorang gadis kecil yang berada di lapisan kedua ingin menantang salah satu dari kami. Wajah yang sangat cantik tapi sayang akalnya sedikit bermasalah. Jie Chen tertawa dengan keras. Zhao Wei sendiri tidak berpikir seperti itu, entah mengapa dia merasakan firasat yang buruk setelah melihat Lei Yunting. Zhao Wei merasa bahwa dia sedang melihat seekor monster yang sebenarnya.
Kultivasi Lei Yunting yang sebenarnya berada di tingkat origin lapisan kedua, terlebih dia memiliki pemadatan jiwa binatang suci legendaris yaitu burung phoenix. Walaupun saat ini kultivasinya dan jiwa burung phoenix tersegel, namun sebagai orang yang memurnikan darah ular naga dapat merasakan keagungan dari binatang suci legendaris yang berdiri di atas semua bis dan monster. Bagaimana jika ditambah dengan kami? Satu persatu semua orang muncul dan lebih dari 20 kultivator tingkat penciptaan lapisan ketiga di atas langit. Qin Yue berdiri di samping Lei Yunting dan mengeluarkan pedangnya. Xiaora dan Ye Guang bersiap untuk bertarung habis-habisan. Hahaha, majulah. Jie Chen melompat ke atas langit dan Origin Qi meledak dengan gila. Jie Chen meninju ke arah mereka dan sebuah tinju api yang ganas melesat ke arah Xiaora. Ye Guang mengeluarkan sebuah perisai dan menahan tinju api milik Jie Chen. Mereka semua terdorong ke belakang dan Jie Chen dengan cepat mengejar mereka. Chen Jian melesat ke arah Zhao Wei bersama Lei Yunting dan Qin Yue. Hal ini membuat Zhao Wei sangat marah dan aura membunuhnya meledak. Tubuhnya dipenuhi dengan sisik dan memegang sebuah tombak, segera dia mengayunkannya dan mengincar Lei Yunting. Pedang Lei Yunting berbenturan langsung dengan tombak milik Zhao Wei dan membuatnya hancur berkeping-keping. Lei Yunting terpental ke belakang dan darah mulai menyembur dari mulutnya. Chen Jian dan Qin Yue muncul di samping Zhao Wei dan mengayunkan pedang mereka. Asteris klang, asteris. Zhao Wei menahan kedua serangan ini dengan tubuhnya. Sisik yang menyelimuti tubuhnya sangat keras dan hanya sedikit menciptakan goresan. Oranya meledak dengan gila dan Qin Yue terhempas ke belakang. Zhao Wei menangkap tangan Chen Jian dan meninju perutnya dengan keras. Qin Yue memutar tubuhnya dan mengeluarkan busur miliknya. Segera dia melepaskan anak panah ke atas langit dan menciptakan pusaran angin yang besar. Ratusan anak panah turun dari atas langit seperti hujan. Zhao Wei yang melihat hal ini berinisiatif untuk menghindar, namun di bawah kakinya es mulai menyebar dan membekukan kakinya. Lei Yunting tersenyum dan menyeka darah di sudut mulutnya. Segera dia membentuk segel dan pembekuan dari Zhao Wei menjadi lebih cepat yang membuatnya tidak dapat bergerak. Hujan panah mengenai Zhao Wei dan asap debu menutupi area itu. Chen Jian membentuk sebuah segel dan asap racun membentuk sebuah teratai yang dilemparkan langsung ke arah Zhao Wei. Bab 265. Semangat untuk menang. Darah menetes dari mulut Zhao Wei dan auranya meledak dengan gila, rantai hijau mengikatnya dengan kuat dan racun mencoba masuk ke dalam tubuhnya. Namun bagi kultivator yang memiliki karakteristik ular naga sepertinya, kemampuan racun Chen Jian tidak akan berguna karena dia memiliki imunitas yang tinggi terhadap racun. Paling banyak racun milik Chen Jian hanya membuatnya sedikit melemah dan tidak akan memberikan kerusakan besar. Untuk bisa melukaiku kalian harus bangga, teriak Zhao Wei dengan keras. Origin Qi meledak dan seperti sebuah jarum dan mata Zhao Wei berubah menjadi merah. Otot di tubuhnya mulai membengkak dan auranya mendekati lapisan kedua tingkat origin. Senior, apakah kau memiliki kemampuan yang memiliki daya hancur yang besar? Tanya Lei Yunting lewat pesan kesadaran ilahi. Aku tidak yakin, orang tua ini baru saja melatih tubuh fisiknya dan spesialis dalam racun. Orang ini terlalu tidak normal dan sisik di tubuhnya sangat sulit untuk ditembus. Chen Jian melanjutkan, orang tua ini akan menahannya. Kedua nona bisa melancarkan serangan terkuat yang bisa kalian gunakan, orang tua ini akan membantu setelahnya. Qin Yue dan Lei Yunting setuju dengan hal ini, segera mereka terbang ke atas langit dan Origin Qi meledak dengan gila. Chen Jian berlari ke arah Zhao Wei dan mendesak Origin Qi miliknya. Chen Jian meninju ke depan dan naga hijau mulai terbentuk dari tinjunya. Melihat hal ini Zhao Wei mengepalkan tinjunya dan aura merah menyelimuti tubuhnya. Dalam satu kali tinjuan naga hijau itu hancur berantakan menjadi gumpalan asap racun. Trik lemah, Zhao Wei melesat ke arah Chen Jian dan meninju wajahnya ke tanah. Kepala Chen Jian menghantam tanah dengan keras dan darah mulai menyembur. Zhao Wei menendang tubuh Chen Jian dengan keras dan membuatnya terseret sangat jauh menabrak tebing. Song Si dan Xie Tan yang bertarung melawan Jie Chen bersama semua orang melihat Chen Jian yang dipukuli habis-habisan. Mereka sangat khawatir dan berniat untuk segera memeriksanya. Jie Chen yang melihat hal ini mengangkat tangannya dan mereka berdua ditekan dengan penindasan aura yang kuat. Song Si dan Xie Tan jatuh ke bawah dan tubuh mereka menabrak tanah. Masih sempat untuk mengkhawatirkan orang lain, bahkan jika jumlah kalian ada puluhan ini masih belum cukup. Zhao Wei sudah mengaktifkan kekuatan darah ular naga miliknya, apakah perlu aku menggunakannya untuk melawan semut seperti kalian? Jie Chen mencibir dengan jijik. Ye Guang mengerutkan keningnya dan melompat ke arah Jie Chen, di tangannya terdapat sebuah palu besar dan Ye Guang mengayunkannya sekuat tenaga. Asteris bang, asteris. Jie Chen meninju palu milik Ye Guang dan membuatnya terpental sangat jauh. Xiaora mendesak Origin Qi miliknya dan meninju ke depan, seekor naga api melesat ke arah Jie Chen. Naga api itu menggigit Jie Chen dan membawanya terbang ke atas langit, ledakan api yang besar mulai terbentuk dan semua orang menggunakan teknik bela diri mereka untuk membantu Xiaora. Ledakan demi ledakan terus terdengar dan gelombang aura menyebar sangat luas. Xiaorong yang memimpin semua orang di bagian belakang merasakan kengerian dari perang yang ada di garis depan dan tugasnya hanya membunuh semua orang yang berada di tempat ini. Pasukan bayangan yang dulu berada di bawahnya saat ini menjadi jauh lebih tangguh setelah mengikuti Xiao Yuan. Mereka semua menggunakan Origin Qi dan membunuh musuh dengan cara yang brutal.
Kerjasama semua orang juga meningkat dan kemungkinan besar situasinya berbalik, namun semuanya akan sia-sia jika tidak membunuh dua kultivator tingkat origin di garis depan. Semuanya, situasi sekarang sudah berbalik, kita harus menyelesaikan mereka dengan cepat dan membantu pemimpin di garis depan menghadapi pemimpin mereka. Pertarungan ini akan menentukan hidup dan mati kita. Xiao Rong menyuarakan semangatnya kepada semua orang. Semua orang melihat sebuah harapan besar di depan mereka dan maju bersama seperti pasukan yang haus darah. Mayat-mayat mulai terbaring di atas tanah, entah itu musuh atau teman semuanya mengalami kerugian besar dalam pertarungan kali ini. Qin Yue menarik busurnya dan menuangkan origin Qi dalam jumlah yang besar. Qin Yue melepaskan tembakannya dan angin mulai memadat menjadi anak panah yang sangat besar. Lei Yunting mendesak origin Qi miliknya dan aura dingin mulai memadat menjadi pedang es dengan ukuran yang sangat besar. Lei Yunting melambaikan tangannya dan pedang es melesat ke arah Zhao Wei. Chen Jian keluar dari puing-puing dan berteriak dengan keras. Segera dia membentuk sebuah segel dan rantai racun melilit tubuh Zhao Wei dan membuatnya tidak bergerak. Kedua serangan ini melesat langsung ke arah Zhao Wei dan menciptakan ledakan yang sangat besar. Jie Chen yang melihat hal ini tidak bisa menahan rasa terkejutnya dan sepertinya Zhao Wei akan menerima luka yang parah. Naik turun peluang. Suara retakan terdengar sangat nyaring dan sebuah kubah hitam hancur berantakan. Seorang pria berdiri di samping Zhao Wei dengan aura yang luar biasa. Di tangannya terlihat sesosok pria yang terlihat babak belur dan darah membasahi pakaiannya. Pria itu adalah Tang Qiong dengan kondisi yang menyedihkan. Orang yang membawanya adalah Gang Wei dengan matanya yang merah dan sisik di tubuhnya hampir mirip seperti Zhao Wei. Melihat kondisi Tang Qiong, hal ini memicu kemarahan dari semua orang dan Gang Wei terlihat sangat puas. Hahaha, pria tua, kau terlihat kesulitan, Gang Wei berkata dengan santai. Aku bisa mengurusnya sendiri dan tidak butuh bantuanmu. Kau bahkan belum membunuhnya, kata Zhao Wei dengan jijik. Untuk apa? Nyawanya sekarang ada di tanganku dan membunuhnya merupakan hal yang mudah, tapi menyiksanya perlahan sebelum dia mati adalah sesuatu yang menyenangkan. Bukankah begitu? Gang Wei menginjak wajah Tang Qiong dan menekannya ke tanah. Patriark, salah seorang tetua keluarga Tang berteriak dengan marah dan melesat ke arah Gang Wei. Tinju yang ganas diarahkan langsung ke wajah Gang Wei, namun Gang Wei hanya tersenyum dan mengangkat satu tangannya. Dengan mudah dia menangkap tinju itu dan mendesak origin Qi miliknya. Kilatan petir mulai menyelimuti tubuh tetua keluarga Tang dan meledak, tubuh tetua itu berceceran di tanah dan semua orang merasa sedikit khawatir. Situasi yang awalnya membaik karena kedatangan Chen Jian sekarang menjadi lebih buruk. Jika Gang Wei ikut masuk ke dalam pertarungan maka tidak akan ada dari mereka yang akan selamat. Chen Jian sendiri tidak akan mampu menahan tiga dari mereka dan lebih parahnya lagi, sekarang nyawa Tang Qiong berada di telapak tangan musuh. Semua orang saat ini bimbang apakah mereka harus menyelamatkan Tang Qiong atau melanjutkan pertarungan yang tidak ada peluang menang. Qin Yue dan Lei Yunting saat ini sudah kehabisan tenaga. Mereka sudah tidak dapat melanjutkan pertarungan lebih jauh dan jika dilanjutkan maka mereka semua akan mati. Chen Jian melangkah ke depan dan berkata, "Hei, lepaskan dia." Gang Wei menatap Chen Jian dan menjentikkan jarinya, sebuah gelombang kejut kecil menghantam dada Chen Jian dan memaksanya mundur beberapa langkah ke belakang. "Jangan samakan kami denganmu. Kultivasimu memang setara dengan kami dan dalam pertarungan biasa kau memang bisa mengimbanginya. Namun setelah kami menggunakan darah ular naga, maka perlawanan yang kau berikan itu sama sekali tidak ada artinya." Gang Wei berkata dengan dingin. "Memangnya apa bedanya? Bukankah ini perang? Kami akan mati dan lebih baik mati dengan cara yang bagus," kata Chen Jian dengan jijik. "Kalian semua terlihat sama, otak kalian hanya dipenuhi omong kosong dengan apa yang disebut martabat dan keadilan. Pertama aku akan merobek mulutmu dan setelah itu akan membunuh kalian semua." Mata Gang Wei memancarkan niat membunuh yang kuat dan perlahan melangkah ke depan. Namun tiba-tiba dia berhenti melangkah dan melihat ke atas langit. Sebuah cahaya hitam melesat ke bawah dengan kecepatan yang luar biasa dan menabrak tanah di depannya. Asap debu mulai menutupi area itu dan Chen Jian tidak bisa menahan keterkejutannya. Perlahan punggung Xiao Yuan terlihat sangat jelas dan auranya menunjukkan bahwa dia sudah berada di tingkat origin. Lei Yunting dan Qin Yue tidak bisa menahan senyum bahagianya. Dia sangat khawatir dengan keselamatan Xiao Yuan dalam seminggu lebih dan sepertinya kekhawatiran mereka terbuang percuma. Aura Xiao Yuan menyembur dan mendorong Gang Wei ke belakang. Perlahan Xiao Yuan maju dan mengambil Tang Qiong. Xiao Yuan melemparkannya kepada Chen Jian yang berada di belakangnya. "Mundur, mulai dari sini bantu pasukan yang ada di belakang. Aku akan mengurus mereka bertiga," kata Xiao Yuan dengan dingin. Chen Jian memberi hormat dan bergegas mundur sesuai perintah Xiao Yuan. Lei Yunting dan Qin Yue mencari jarak yang aman dan berinisiatif untuk menonton. Lagi pula mereka tidak pernah melihat Xiao Yuan serius dan ini merupakan kesempatan yang langka. Ye Guang, Xiaora dan semua orang di belakangnya memasang ekspresi yang aneh. Mereka semua tidak menyangka bahwa Xiao Yuan sudah menerobos tingkat origin dan menantang mereka bertiga seorang diri. "Siapa kau?" Gang Wei dan yang lainnya sangat penasaran dengan pria yang di depan mereka. "Aku, orang yang akan membunuh kalian, katakan lagi. Siapa yang ingin kau bunuh tadi?" Aku tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Xiao Yuan berdiri di depan Gang Wei tanpa rasa takut sedikitpun.
Tentu saja itu kau. Gang Wei meninju wajah Xiao Yuan dengan keras dan membuat tanah di sekitarnya hancur berantakan. Xiao Yuan mundur beberapa langkah ke belakang dan meludahkan darah dari mulutnya. Segera dia mengepalkan tinjunya dan membalas Gang Wei dengan meninju perutnya. Asteris bang, asteris. Gang Wei terpental ke belakang seperti sebuah meteor. Setiap jalur lintasannya hancur dan Gang Wei menabrak sebuah tebing dan menciptakan lubang yang besar. Darah menyembur dari mulutnya dan erangan kesakitan terdengar sangat keras. Zhao Wei dengan cepat bergerak ke samping Xiao Yuan dan Jie Chen berada di belakangnya. Mereka berdua mengayunkan tombak mereka namun ditahan dengan sayap api emas. Origin Ki milik Xiao Yuan meledak dan mereka berdua dihempaskan oleh sayap api emas. Xiao Yuan menatap ke arah Gang Wei dan tersenyum dengan jijik. Hal yang tidak pernah bisa aku maafkan adalah menggertak wanitaku. Aku akan memastikan kalau tempat ini akan menjadi kuburan untuk kalian bertiga. Xiao Yuan sedikit memprovokasi mereka. Bab 267. Pahlawan Generasi Muda. Mendengar penghinaan yang diberikan Xiao Yuan membuat Gang Wei menjadi sangat marah. Auranya meledak dengan gila dan otot di tubuh Mia mulai membesar. Gang Wei melompat keluar dari dalam lubang dan aura merah menyelimuti tubuhnya. Gang Wei mengeluarkan tombaknya dan menusuk ke arah Xiao Yuan, kilatan cahaya keluar dari ujung tombaknya dan membentuk sebuah ular. Xiao Yuan diselimuti bayangan hitam dan menghilang dari tempatnya berdiri. Gang Wei terlihat sangat bingung dan kesadaran ilahinya melacak keberadaan Xiao Yuan. Wajah Gang Wei berubah menjadi pucat dan dia merasakan aura dingin di belakang punggungnya. Segera dia memutar tubuhnya dan mengayunkan tombaknya sekuat tenaga. Asteris pak, asteris. Xiao Yuan menangkap tombak itu dengan satu tangannya dan aura mereka saling bertabrakan, namun semua orang dapat melihat bahwa aura milik Xiao Yuan sangat mendominasi dan menekan Gang Wei secara maksimal. Bola petir emas muncul di tangan kiri Xiao Yuan, tanpa pikir panjang Xiao Yuan melemparnya ke badan Gang Wei dan menciptakan ledakan yang besar. Asteris boom, asteris. Gang Wei terlempar ke belakang dan sisik di tubuhnya perlahan mulai hancur, luka bakar terlihat sangat jelas di kulitnya dan Gang Wei mengerang kesakitan. Jie Chen yang melihat hal ini bergegas ke arah Xiao Yuan dan mendesak origin Ki miliknya. Api yang besar menyelimuti tombaknya dan Jie Chen mengambil gerakan menusuk ke arah Xiao Yuan. Xiao Yuan menahannya dengan badan tombak milik Gang Wei yang baru saja dia rebut dan membuatnya terlempar ke atas langit. Xiao Yuan menstabilkan dirinya dan tersenyum dengan santai. Ho, artifak tingkat origin yang bagus, sekarang ini akan menjadi milikku. Xiao Yuan memutar tombak di tangannya dan tersenyum menghina. Zhao Wei membentuk segel di tangannya dan tanah mulai berguncang. Di bawah Xiao Yuan api mulai menyembur ke arahnya, namun dengan Xiao Yuan menggunakan origin Ki miliknya dan menahannya dengan santai. Jie Chen tersenyum dan berkata, kau memang kuat. Namun kami memiliki 3 orang di sini, hanya masalah waktu sampai staminamu habis dan itu akan menjadi kematian untukmu. Kau yakin, temanmu yang sebelumnya juga mengatakan hal yang sama, bahkan dia membawa 500 orang dan melawanku sendiri saja tidak mampu. Sungguh menyedihkan bukan? Xiao Yuan mencibir dengan jijik. Mereka bertiga sangat terkejut mendengar hal ini, pria di depan mereka ini kemungkinan berhadapan dengan Mu Xiao dan merupakan ketua menara pil Xiao Yuan. Apa yang terjadi kepada pria tua itu dan di mana dia sekarang? Tanya Zhao Wei dengan dingin. Xiao Yuan tersenyum dan berkata, kau sudah bisa menebaknya sendiri, mengapa repot-repot bertanya? Aura membunuh mereka bertiga meledak dengan gila dan mereka bersama-sama terbang ke arah Xiao Yuan. Tubuh Xiao Yuan perlahan diselimuti oleh armor emas, di atas langit pukulan demi pukulan saling berbenturan dan menciptakan gelombang kejut yang ganas. Medan pertarungan mereka hampir membuat daratan itu hancur, semua orang yang melihat hal ini tidak bisa menahan kekaguman mereka tentang pertarungan ini. Walaupun mereka di lapisan pertama namun keganasan pertarungan ini sudah menyamai kultivator tingkat origin lapisan kedua, bahkan Chen Jian hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat peningkatan Xiao Yuan yang selalu tidak normal. Qin Yue merasa sedikit cemas namun Lei Yunting memegang tangannya, jangan cemas. Lihatlah ekspresinya, Xiao Yuan tidak menganggap mereka musuh yang sulit dan menikmati pertarungan. Dia akan menang dan kita harus yakin akan hal itu. Bagaimanapun juga Xiao Yuan menghadapi 3 orang monster sekaligus. Qin Yue berkata dengan jujur. Xiao Rong berdiri dan bergabung dengan yang lainnya menyaksikan pertarungan dari kejauhan. Setelah Chen Jian masuk ke dalam pertempuran kemenangan mereka akan jauh lebih mudah. Sekarang dia melihat putranya yang bertarung dengan ganas dan dia sangat bangga bahwa Xiao Yuan sudah menerobos tingkat origin. Sekarang keluarga Xiao memiliki Xiao Yuan sebagai kultivator tingkat origin kedua setelah Xiao Sheng. Semua generasi muda menyaksikan hal ini dan berpikir bahwa inilah yang disebut sebagai jenius yang sebenarnya. Kultivator tingkat origin termuda dalam sejarah dan salah satu yang terbaik. Tang Qiong saat ini mendapatkan perawatan dan memulihkan semua lukanya. Mata Yelin tidak bisa lepas dari medan pertarungan, dia tidak tahu kapan dirinya akan mencapai level ini dan sungguh hal ini membuatnya sangat iri. Ye Guang menggelengkan kepalanya dan berkata, pahlawan lahir dari generasi yang lebih muda, sepertinya kalimat itu bukan sebuah kebohongan. Hahaha, adik, anakmu itu sudah mencapai tingkat origin dan kau masih di tingkat penciptaan, apakah kau tidak frustasi? Tanya Xiaora kepada Xiao Rong. Dia anakku bukan anakmu, terlebih sudah waktunya kakak turun tahta, sebagai seorang patriark kultivasinya jauh lebih rendah.
Ini akan menjadi hal yang buruk bagi reputasi keluarga Xiao, kata Xiao Rong dengan senyum yang puas. Siapa yang peduli dengan kursi patriark? Xiao Ra berkata dengan jujur. Bab 268. Mati. Pukulan demi pukulan terus dilancarkan oleh mereka bertiga dan terlihat sangat gigih, namun Xiao Yuan terlihat sama sekali tidak kesulitan dan mengimbangi mereka dengan sempurna. Setelah dia menerobos tingkat origin lapisan pertama, Xiao Yuan dapat memperpanjang durasi dari penggunaan Spirit Armor dan aura yang dia serap jauh lebih banyak. Kekuatan jiwanya juga bukanlah setua yang bisa mereka lawan, terlebih kekuatan fisiknya jauh lebih kuat dari mereka. Xiao Yuan mungkin bisa saja mengakhiri mereka dengan fase kedua dari kekuatan binatang suci legendaris dengan cepat. Namun ini akan memakan banyak tenaga dan hanya dengan Spirit Armor, seharusnya sudah cukup untuk menekan mereka secara maksimal. Zhao Wei dan Jie Chen terus ditekan dan tombak mereka ditangkis dengan sayap emas. Chang Mo berakhir dalam kondisi yang buruk bukanlah sebuah kelemahan. Jika musuhnya seperti ini maka mati bukanlah sesuatu yang memalukan. Bahkan setelah menghadapi pengepungan mereka bertiga, Xiao Yuan dapat mengimbanginya dan membuat mereka kesulitan. Api emas muncul di dahi Xiao Yuan dan petir emas menyelimuti kedua tangannya. Aura Xiao Yuan meledak dengan gila dan memaksa mereka untuk mundur. Xiao Yuan mengangkat kedua tangannya dan petir emas ditembakkan ke arah Zhao Wei dan Jie Chen. Mereka berdua terseret ke bawah dan menabrak tanah dengan keras. Sisik di tubuh mereka mulai hancur dan Xiao Yuan menyuntikkan Origin Ki ke dalam tombak. Gang Wei merasakan niat membunuh dari Xiao Yuan dan berniat untuk kabur, namun Xiao Yuan menusukkan tombaknya dan api petir emas mulai menyembur dari ujung tombaknya. Ledakan petir dan kobaran api yang panas melahap Gang Wei tanpa ampun. Gang Wei mati menjadi abu dan keganasan ini memberikan rasa takut kepada semua orang. Satu sudah mati, sekarang adalah giliran kalian, Xiao Yuan berkata dengan dingin. Jie Chen dan Zhao Wei mengerutkan keningnya dan merasa frustasi. Xiao Yuan melempar tombaknya ke arah Zhao Wei dan melesat seperti sebuah meteor. Melihat hal ini membuat Zhao Wei menjadi sangat panik, tombak di tangannya mulai berdengung. Kedua ujung tombak saling berbenturan dan menciptakan gelombang ledakan yang besar. Zhao Wei terseret ke belakang dan memuntahkan darah dari mulutnya. Di bawah kakinya bayangan hitam terlihat sangat aneh, tiba-tiba bayangan hitam itu keluar dan melahapnya. Zhao Wei dikurung di dalam kubah kegelapan dan armor Xiao Yuan berubah menjadi hitam. Jie Chen yang melihat hal ini menjadi sangat panik dan terbang menjauh, di dalam hatinya dia hanya bisa meminta maaf karena lari. Jika Gang Wei dan Zhao Wei mati maka tidak ada peluang baginya untuk menang. Xiao Yuan melihat ke arah Jie Chen dan berkata, lari. Sungguh pengecut meninggalkan temannya sendiri untuk mati. Jie Chen yang mendengar perkataan Xiao Yuan sama sekali tidak memperdulikannya, persetan dengan teman. Hidupnya jauh lebih penting dari apapun, selama dia masih hidup maka masih ada kesempatan untuk membalas dendam di masa depan. Di dalam kegelapan yang pekat Zhao Wei merasakan kedinginan di sekujur tubuhnya, auranya meledak dengan gila namun dia masih belum bisa menyingkirkan kegelapan yang mengurungnya. Tiba-tiba sebuah mata muncul dan menatap ke arahnya. Kekuatan jiwa yang kuat menyembur dari sepasang mata itu dan menyapu Zhao Wei. Laut kesadaran Zhao Wei perlahan mengering dan mulai runtuh. Jiwa Zhao Wei dihancurkan oleh Xiao Yuan di bawah kegelapan yang menakutkan. Perlahan Xiao Yuan membuka matanya dan melihat Bing yang terlihat kesal. Kenapa kau menghancurkan jiwanya? Seharusnya biarkan aku saja yang memakannya jika kau tidak menginginkannya. Kata Bing dengan kesal. Hahaha, hanya sedang mencoba teknik baru. Kata Xiao Yuan dengan santai, aku akan mengurus ikan yang baru saja kabur, kau bisa memakan keduanya nanti. Xiao Yuan mengangkat tangannya dan busur hitam muncul di tangannya. Xiao Yuan menarik tali busurnya dan sebuah anak panah hitam mulai terbentuk. Xiao Yuan melepaskan tembakannya dan menciptakan gelombang besar. Anak panah hitam melesat dengan kecepatan yang cepat dan perlahan menyusul Jie Chen. Jie Chen yang merasakan sesuatu yang berbahaya yang mendekatinya dari belakang segera menambah kecepatannya. Namun anak panah hitam terus mengejarnya, walaupun dia mengubah arah anak panah hitam itu terus mengejarnya dengan gigih. Origin Ki meledak dengan gila dan Jie Chen berbalik dengan ekspresi yang marah, dia menyilangkan tangannya dan masuk dalam mode bertahan. Pelindung Origin Ki melapisi tubuhnya dan anak panah hitam menghancurkannya dengan mudah. Anak panah itu menembus jantung Jie Chen dan membuatnya mati. Tubuhnya terjatuh di tanah dan Xiao Yuan menghela nafas panjang. Segera dia mengambil semua cincin ruang mereka bertiga dan mendapatkan banyak barang bagus di dalamnya. Terlebih 3 buah tombak tingkat origin dengan kualitas yang tinggi, ini sudah lebih dari cukup baginya. Bab 269. Belum waktunya. Semua orang bersorak karena Xiao Yuan yang sudah membunuh 3 kultivator tingkat origin dan membalikkan keadaan. Walaupun banyak nyawa yang sudah gugur dan terluka, namun masih banyak dari mereka yang bersyukur karena bisa hidup. Chen Jian muncul di samping Xiao Yuan dan berkata, Tuan, apakah kita perlu segera pergi dan menyusul mereka? Kemungkinan para pemimpin sudah bergerak. Tidak, aku sudah menghubungi mereka agar tidak memulainya lebih awal, karena itulah aku datang ke tempat ini dan membantu kalian melewati krisis terlebih dahulu. Xiao Yuan memberikan salah satu tombak kepada Chen Jian dan berkata, ambillah. 2 hari, fokuslah untuk memulihkan dirimu dan para pasukan. Menurut informasi yang aku dapatkan masih ada kultivator tingkat origin yang lainnya dan kakek memulai pertarungan dengan mereka.
Kalau begitu saya tidak akan menyia-nyiakan waktu dan segera memulihkan diri. Terima kasih atas kebaikan Tuan, artifak ini mungkin bisa menutupi kelemahan saya dalam segi penyerangan, kata Chen Jian dengan tulus. Kau tidak lemah, hanya saja kau terlalu sial, musuh memiliki kekuatan darah ular naga di tubuhnya dan racun tidak terlalu berpengaruh, kata Xiao Yuan dengan jujur. Chen Jian mengangguk dan bersyukur bahwa Xiao Yuan tidak memandang rendah bawahannya. Xiao Yuan tahu bahwa sejak awal pertarungannya dengan Chang Mo yang gila, kekuatan kelompok penyembah naga tidak bisa diukur dengan tingkatan mereka yang sebenarnya. Kekuatan tubuh fisik mereka sama sekali tidak normal dan sangat ganas, namun kasus ini hampir mirip seperti dirinya. Mereka merupakan kultivator yang melampaui batasan dan mengabaikan tingkat kultivasi. Jika mereka memiliki kekuatan fisik yang kuat maka Xiao Yuan memiliki teknik kaisar perang dan teknik ilahi binatang suci legendaris Kunpeng. Xiao Yuan melihat ke arah Lei Yunting dan Qin Yue, namun dengan cepat mereka membalikkan wajah dan pergi ke arah tenda. Hah, sepertinya aku membuat mereka marah. Xiao Yuan menghela nafas panjang. Xiaora dengan cepat menyuruh semua orang memulihkan diri mereka dan merawat mereka yang memiliki luka berat. Ye Guang membantu mereka semua dan melihat keadaan Tang Qiong. Xiaorong menghampiri Xiao Yuan dan berbicara sebentar dengannya. Mereka berdua menyusun rencana sebentar sebelum berangkat ke wilayah terlarang. Setelah membuat beberapa pengaturan akhirnya Xiao Yuan bergegas pergi ke tempat Qin Yue dan Lei Yunting. Mereka berada di dalam tenda dan duduk dengan santai memulihkan diri. Ketika mereka melihat Xiao Yuan masuk Qin Yue melihatnya dengan marah. Apakah ada sesuatu yang ingin kau katakan? Tanya Qin Yue dengan dingin. Xiao Yuan menggaruk kepalanya dan berkata, hahaha, maafkan aku karena pergi sendirian, namun bukankah aku kembali dengan selamat? Lei Yunting membuka matanya dan berkata, tidakkah kau mengerti kami mencemaskan keadaanmu? Tolong jangan lakukan hal seperti ini lagi, atau kami akan benar-benar marah kepadamu. Tindakan yang diambil Xiao Yuan memang sangat beresiko, terlepas dia kembali dengan selamat atau tidak mereka harus memperingatkannya dengan keras. Jika di masa depan Xiao Yuan bertindak gegabah, maka ini akan buruk bagi mereka dan keselamatan Xiao Yuan sendiri. Aku berjanji tidak akan ada yang kedua kalinya. Xiao Yuan duduk di antara mereka dan berkata, apakah kalian terluka? Menurutmu, Qin Yue berkata dengan kesal. Oh ayolah, aku sudah meminta maaf bukan? Xiao Yuan mengusap wajah Qin Yue dan mencium pipinya dengan lembut. Kami hanya sedikit kelelahan karena terlalu banyak bertarung. Selamat karena menerobos tingkat origin, bukankah kau perlu untuk menstabilkan kekuatanmu yang sekarang? Kata Lei Yunting dengan santai. Aku sudah melakukannya, aku ingin menemani kalian sebentar, kita memiliki 2 hari lagi sebelum maju ke depan. Xiao Yuan mengambil tangan mereka dan membawa mereka pergi keluar. Tidak jauh dari tempat mereka Xiao Yuan duduk di atas tebing dan melihat pemandangan hutan di bawahnya. Lei Yunting dan Qin Yue mulai menceritakan semua hal yang terjadi ketika pertarungan dimulai. Xiao Yuan mendengarkan cerita mereka berdua dengan santai dan menikmati suasananya, dia juga mengeluarkan bau dari dunia liontin emas dan memperkenalkannya kepada mereka sebagai keluarga baru. Qin Yue dan Lei Yunting sangat senang melihat hal ini, walaupun kecerdasannya tidak terlalu tinggi namun bau terlihat sangat lucu. Beruang batu yang memiliki kekuatan yang setara dengan kultivator tingkat origin. Lei Yunting melihat ke arah Xiao Yuan dan berkata, bau kecil ini sangat menggemaskan. Tapi bukankah ada seseorang yang harus kau kenalkan kepada kami? Xiao Yuan membuka matanya dan melihat Lei Yunting dengan ekspresi terkejut. Jika dia tidak salah mengartikan, apa yang dimaksud Lei Yunting adalah keberadaan Bing. Namun Xiao Yuan tidak pernah memberitahu hal ini kepada siapapun. Bing memang tidak ingin menunjukkan dirinya karena hanya jiwanya saja yang keluar, satu-satunya orang yang bisa melihatnya adalah Xiao Yuan yang terhubung melalui kontrak dengan Bing. Bab 270. Sosok yang tersembunyi. Qin Yue merasakan perubahan ekspresi Xiao Yuan dan bingung. Sedangkan Lei Yunting hanya tersenyum dengan santai, jika bukan karena roh artifak miliknya dia juga tidak akan menyadari hal ini. Dari mana kau bisa tahu tentang keberadaan lain di dunia liontin emas? Kau sendiri tidak pernah melihatnya dan sejak kapan kau menyadari hal ini? Tanya Xiao Yuan dengan penasaran. Baru saja, seseorang memberitahuku semuanya, tentang asal-usul dari kekuatanmu. Setidaknya biarkan aku melihatnya dan berterima kasih karena menjagamu dari bahaya. Kata Lei Yunting dengan santai. Tunggu sebentar, sebenarnya apa yang sedang kalian bicarakan dan siapa dia? Tanya Qin Yue dengan wajah yang bingung. Bing yang berada di dalam liontin emas memberikan pesan kesadaran ilahi kepada Xiao Yuan. Wajah Xiao Yuan berubah menjadi terkejut dan dia tidak menyangka kalau Bing akan mau menemui Lei Yunting dan berbicara dengannya. Selama tidak ada niat buruk di dalamnya maka Xiao Yuan tidak keberatan untuk mengantar Lei Yunting. Xiao Yuan membungkus Lei Yunting dengan aura miliknya dan jiwanya masuk ke dalam dunia liontin emas. Asteris Swoosh, Asteris. Sebuah jiwa binatang suci legendaris melayang di atas langit dan Bing mulai menunjukkan wujud jiwa miliknya. Tekanan binatang suci menyebar dan memblokir dunia itu dengan sangat cepat, walaupun sebentar Xiao Yuan kehilangan koneksinya dengan dunia liontin emas. Lei Yunting memberi hormat dan berkata, salam untuk senior. Terima kasih karena membantu pria itu dan menjaganya dengan baik, gadis ini berhutang kepada senior. Tidak ada hutang, Puan ini berteman dengan priamu itu dan memiliki hubungan yang saling menguntungkan.
Bing sangat terkejut dengan Lei Yunting. Di bawah tekanan binatang suci legendaris seperti dirinya, Lei Yunting dapat berdiri seolah dia setara dengannya. Bahkan Xiao Yuan tidak akan bisa melakukan hal ini dengan santai. Mata Bing bersinar terang dan melihat kedalaman dari diri Lei Yunting. Kau. Dari mana kau bisa memadatkan jiwa Phoenix? Terlebih ini bukan Phoenix yang aku kenal. Pemberian dari ibuku, Lei Yunting berkata dengan santai. Tolong jangan berbohong, aku tidak ingin melukai istri dari temanku. Kami 5 binatang suci legendaris bukanlah makhluk yang dapat kalian bunuh, walaupun aku sudah tersegel untuk waktu yang lama namun aku masih tahu bahwa mereka berempat masih hidup sampai saat ini. Kata Bing dengan dingin. Bing mengatakan semuanya dengan jujur, jika Lei Yunting memadatkan jiwa burung Phoenix di dalam dirinya maka dia harus mengekstrak jiwa dari Phoenix itu sendiri. Namun mereka binatang suci hanya ada 5 dan saling terhubung. Kunpeng, naga, Phoenix, kilin dan harimau bersayap petir jelas masih hidup. Terlebih burung Phoenix yang Bing kenal memiliki atribut yang berupa api abadi, namun apa yang di dalam diri Lei Yunting sangat berbeda dan jauh lebih kuat. Phoenix dengan api dingin yang sangat mengerikan seolah dapat membekukan segala sesuatu yang ada di depannya. Tiba-tiba muncul sebuah mahkota di kepala Lei Yunting dan sebuah roh artifak keluar. Bing mulai mengingat bahwa artifak ini merupakan sesuatu yang dia temui ketika berada di Gunung Salju dan hampir membunuh Xiao Yuan. Ho, bukankah ini roh artifak waktu itu? Bing melihat roh artifak dengan dingin. Panggil aku Zi, binatang suci Kunpeng. Lebih baik kau menjaga sopan santunmu kepada putri. Kata Zi dengan kesal. Aura Bing meledak dan dia tertawa dengan gila. Ini adalah kali pertama dia dibentak oleh kehadiran yang lebih rendah. Tekanan binatang suci meledak dengan gila dan dunia liontin emas mulai berguncang. Hanya sebuah roh artifak berani memerintah raja ini. Apakah pelajaran yang terakhir kali tidak membuatmu paham? Apakah perlu aku harus melahapmu dan menjadikanmu makananku? Bing berkata dengan bangga. Kau memang hebat sebagai binatang suci namun sebagai salah satu bidak yang tidak berharga di mata tuanku. Kata Zi dengan kesal. Aku tidak peduli siapa tuanmu. Bahkan jika dia seorang kaisar, aku tidak akan peduli. Kata Bing dengan bangga. Krak. Tiba-tiba kekuatan jiwa yang kuat meledak dari tubuh Lei Yunting dan jiwa burung Phoenix keluar dari tubuhnya. Aura binatang suci meledak dengan gila dan cakarnya yang tajam menekan punggung Bing. Area tempat itu dalam sekejap berubah menjadi daratan es dan Bing ditekan oleh burung Phoenix yang ganas. Bing membuka mulutnya dan meraung dengan gila, aura dingin di sekitarnya dilahap dengan gila dan perlahan dia mulai bangkit. Namun burung Phoenix itu menekannya lebih kuat dan api putih mulai membakarnya. Bing merasakan sensasi dingin yang menusuk jiwanya dan meraung kesakitan. Lei Yunting mencoba menarik kembali jiwa burung Phoenix miliknya yang lepas kendali dan dengan cepat menariknya kembali. Bersambung.